selamat pagi. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Susanti. Saya senang dipanggil Suster Santi. Sebelumnya boleh sebutkan nama ibu dengan ibu siapa? Rasanya lelah sekali, saya juga tidak ada semangat, Sus. Baik ibu, saya memahami perasaan ibu. Sepertinya ada sesuatu yang membuat ibu tidak bersemangat dan putus asa ya? Iya, Sus, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Penyakit ini tidak kunjung sembuh, rasanya tidak ada harapan. Baik ibu, saya mengerti. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk membantu ibu mengatasi perasaan putus asa dan menemukan cara untuk merasa lebih tenang. Saya akan membantu ibu dengan sebuah teknik relaksasi yang disebut napas dalam. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia? Napas dalam, apa itu bisa membantu, Sus? Tentu Bu, teknik ini sangat efektif untuk mengurangi kecemasan dan perasaan tidak nyaman. Saya akan menjelaskan secara perlahan dan kita akan melakukannya bersama. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu setuju? Baik, Sus, saya mau. Baik Ibu Sophie, sekarang saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan teknik napas dalam. Ibu bisa duduk atau berbaring dengan senyaman Ibu. Ibu pilih posisi seperti apa? Saya duduk saja, Sus. Oke, Ibu duduk ya. Pertama, pastikan posisi Ibu rileks. Ibu bisa letakkan satu tangan di dada dan satu tangan lagi di bagian perut. Rasakan gerakan perut Ibu saat bernapas. Sekarang tarik napas perlahan melalui hidung. Rasakan udara mengisi perut Ibu, bukan hanya dada. Hitung dalam hati sampai 4 ya Ibu ya. 1, 2, 3, 4. Coba lagi ya. Tahan napas sebentar. Baik Ibu Sophie, kita sudah selesai melakukan teknik napas dalam. Bagaimana Ibu perasaannya setelah kita melakukan teknik napas dalam ini? Jauh lebih baik, Sus. Rasanya lebih tenang dan sedikit ada harapan. Terima kasih, Sus. Sama-sama Ibu. Saya senang Ibu merasa lebih baik lagi. Jadi, apa yang Ibu dapatkan dari latihan napas dalam ini? Saya belajar kalau saya bisa menenangkan diri saya sendiri, Sus, dengan cara bernapas. Tadinya saya pikir tidak ada yang bisa membantu. Tepat sekali Ibu. Teknik napas dalam ini bisa Ibu lakukan kapan saja ketika Ibu merasa cemas atau putus asa. Ibu bisa melakukannya saat sendiri atau sedang berkumpul bersama keluarga. Iya kan? Mana ya? Oh ya. Jangan ragu untuk melakukannya setiap hari yang Ibu butuhkan. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan lain tentang teknik napas dalam ini atau hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada, Sus. Saya rasa segini saja mungkin sudah cukup. Baik Ibu, kalau begitu besok saya akan kembali lagi untuk melihat kondisi Ibu dan perkembangan Ibu. Dan kita bisa berlatih lagi atau mencari strategi lain jika Ibu membutuhkannya. Sampai jumpa besok Ibu. Semoga hari ini Ibu menyenangkan. Terima kasih, Sus. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi Ibu Sofiatul. Saya perawat Susanti. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Semalam apakah Ibu tidur nyenyak? Pagi, Sus. Alhamdulillah. Saya merasa lumayan. Semalam juga saya mencoba teknik dalam yang Suster Santi ajarkan dan memang agak menenangkan. Syukurlah Ibu kalau begitu. Saya senang mendengarnya. Sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan melanjutkan latihan teknik napas dalam. Selain itu, kita juga akan membahas siapa saja yang memberikan dukungan positif kepada Ibu selama pemulihan ini.
Apakah Ibu bersedia meluangkan waktu sekitar 15-20 menit untuk kita berdiskusi dan berlatih lagi? Iya, Sus, saya bersedia. Sofiatul, sekarang mari kita ulangi lagi teknik napas dalam yang kemarin. Ibu sudah ingat langkah-langkahnya? Saya ingat, seingat saya, tarik napas pelan dari hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan dari mulut ya, Sus. Betul sekali Ibu, itu kuncinya. Sekarang mari kita lakukan bersama. Ibu bisa ambil posisi yang nyaman ya. Iya, Sus. Sudah semakin terbiasa dan tenang melakukannya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan napas dalam hari ini? Apakah ada perbedaan dari hari kemarin? Rasanya lebih ringan, Sus. Saya jadi lebih yakin kalau saya bisa mengontrol perasaan cemas itu dengan nafas. Nah, itu poin pentingnya. Ibu sudah punya senjata ampuh untuk melawan perasaan putus asa. Sekarang, selain teknik napas dalam, kita juga perlu identifikasi siapa saja yang dekat dengan ibu dan bisa memberikan semangat. Mungkin suami saya, Sus. Dia selalu berusaha menghibur saya dan anak saya juga. Bagus sekali Ibu. Suami dan anak-anak adalah sumber dukungan yang sangat kuat. Bagaimana dengan teman atau anggota keluarga yang lain? Apakah ada yang sering berkunjung atau menelpon Ibu? Ada, Sus. Adik saya sering menelpon dan teman-teman saya juga beberapa kali menjenguk saya di rumah sakit. Baik Ibu, ini penting sekali. Jangan ragu untuk berbagi perasaan Ibu dan dengan mereka, terutama saat Ibu merasa cemas atau putus asa. Kadang hanya dengan berbicara atau bercerita, beban di hati bisa sedikit berkurang. Mereka juga bisa mengingatkan Ibu untuk melakukan teknik napas dalam jika Ibu lupa. Saya akan menuliskan jadwal kegiatan Ibu, termasuk kapan Ibu bisa berlatih napas dalam secara mandiri dan kapan Ibu bisa mencoba berbicara dengan keluarga atau teman-teman Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Setuju, Sus. Udah. Dikit doang ini. Luar biasa Ibu, Ibu sudah sangat memahami. Saya akan tinggalkan catatan kecil ini di meja Ibu sebagai pengingat untuk berlatih napas dalam 3 kali sehari, misalnya pagi, siang, dan malam. Dan Ibu jangan sungkan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang terdekat Ibu. Besok saya akan datang lagi dan kita akan membahas tentang aktivitas positif apa saja yang Ibu lakukan untuk mengusir perasaan bosan dan keputusasaan. Bagaimana Ibu? Baik, Sus. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa besok ya.